Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu di sepanjang waktu yang boleh kami lewati sampai pada detik ini. Pada kesempatan hari ini kami diberkati, kami boleh mendengar, belajar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami untuk diberkati melalui firman-Mu. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan bagi kami sehingga kami boleh mengerti setiap kalimat dari kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, kami renungkan bersama pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, berkuasa atas kami ya Tuhan. Layakkan kami, mampukan kami untuk merasakan berkat-Mu, kuasa kemuliaan-Mu melalui firman yang akan kami renungkan, pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Renungan harian GKE Rabu 21 Oktober 2020 diambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai pasal ke-14 hingga ayat yang ke-9. Dimulai ketika Allah mengutus Musa untuk melakukan pengintaian ke tanah Kanaan. Kemudian Musa mengutus 12 pengintai, yang mana 12 pengintai ini merupakan pemimpin dari tiap suku di Israel. Mereka diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan pengintaian berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Selesai melaksanakan kegiatan pengintaian tadi, ke-12 orang yang diutus oleh Musa melaporkan hasil pengintaiannya. Dan mereka menyebutkan bahwa bangsa-bangsa atau penghuni tanah Kanaan sangat kuat dan sulit ditaklukkan. Kemudian bangsa Israel yang mendengarkan hal itu, mereka menjadi sangat ketakutan, bersungut-sungut, patah semangat. Nah, dalam kemelut tersebut hadirlah dua orang pemimpin yang menebarkan semangat optimisme. Dia adalah Yosua dan Kaleb. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mereka katakan bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan pada pasal ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, kemudian ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini adalah bagian dari semangat optimisme, keyakinan, pengharapan yang disebarkan, yang ditularkan oleh kedua pemimpin tadi dalam rangka mengantisipasi, membendung rasa takut, rasa cemas dari bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan. Misalnya sebut saja pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum punah, masih belum angkat kaki dari muka bumi, khususnya dari Indonesia. Belum lagi dampak yang ditimbulkan, misalnya dampak ekonomi, dampak sosial. Dampak ekonomi misalnya ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang perekonomiannya, keuangannya terganggu. Dampak sosial, masih ada orang-orang yang hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang-orang kesusahan yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan alam, dengan lingkungan di sekitarnya. Belum lagi yang terbaru tentang undang-undang cipta kerja yang dianggap tidak memihak orang-orang lemah. Saya pikir Bapak Ibu, hal tersebut membuat banyak orang bersungut-sungut atau mengeluh, yang pada akhirnya membuat orang merasa takut, merasa cemas, depresi, tertekan, bahkan menangis. Umat Tuhan yang diberkati, apakah kita sebagai umat Kristen boleh bersungut-sungut, mengeluh atau takut? Ya, jawabannya tentu saja boleh. Karena hal tersebut naluriah, alamiah, memang ada tertanam di dalam diri kita manusia. Kemudian rasa takut, rasa cemas juga pada dasarnya mengajarkan kita untuk menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, lebih disiplin, dan tidak sembarangan dalam melangkah, dalam merumuskan segala sesuatu. Kemudian rasa takut, rasa khawatir juga mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalaupun kita boleh merasa takut, boleh merasa khawatir, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Karena ketika kita berlebihan, merasa takut, merasa khawatir, maka itu akan mengakibatkan kita lupa kepada Tuhan.
Kita lebih banyak menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran hanya untuk memikirkan rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa khawatir kita. Sehingga kita punya Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang lebih besar dari rasa takut kita, rasa cemas kita. Kemudian rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Sehingga mengakibatkan kita mudah terserang penyakit. Kemudian hilangnya pengharapan. Kita menjadi mudah menyerah, kita menjadi mudah pasrah. Kita menjadi kehilangan cita-cita. Ya, kita hanya meratapi keadaan kita saat ini, tidak mau berubah, tidak mau bergerak ke arah yang lebih baik. Kemudian mudah tersinggung, bahasa gaulnya baperan, bawa perasaan. Kemudian yang berikut negative thinking. Artinya kita selalu melihat orang sebagai biang atau sebagai penyebab terhadap keterpurukan kita, terhadap masalah yang kita hadapi, terhadap ketakutan, kekhawatiran yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, apa pesan Tuhan kepada kita yang saat ini mungkin sedang menghadapi rasa takut, rasa cemas? Firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai dengan yang ke-9 tadi, ada dua kalimat kunci yang memberikan kekuatan bagi kita. Misalnya pada ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita. Saya percaya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan angkat kita dari rasa takut kita, dari rasa cemas kita, dari pergumulan kita, dari beban pikiran kita yang membuat kita menjadi takut, menjadi tertekan, menjadi depresi dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bagaimana caranya supaya Tuhan berkenan kepada kita? Ayat yang ke-9, jangan memberontak kepada Tuhan. Apa itu memberontak kepada Tuhan? Salah satu indikasi pemberontakan kepada Tuhan adalah tidak percaya kepada pertolongan Tuhan, tidak percaya kepada janjinya. Kemudian indikasi yang lain memberontak kepada Tuhan adalah tidak mengakui otoritas Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang diberkati, apabila kita menginginkan Tuhan berkenan kepada kita, maka jangan memberontak kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kesempatan, berpengharapan kepada Tuhan, akui otoritas Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita, dan Tuhan akan membebaskan kita, memampukan kita menghadapi dari rasa takut, rasa cemas yang saat ini kita hadapi. Kemudian yang kedua, saya mengutip dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, roh kecemasan, tapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya percaya walaupun saat ini kita masih menghadapi rasa takut, rasa cemas yang membuat kita tertekan, membuat kita depresi, bahkan yang membuat kita menangis, tapi ingat, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan menang atas rasa takut kita, atas rasa cemas kita. Kiranya kasih Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, membebaskan kita, memampukan kita untuk menang melawan rasa takut, rasa cemas kita saat ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan tadi. Kembali kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu, buat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan, kami pelajari pada kesempatan hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, sumber pengetahuan rohani yang baru, sumber berkat, sumber pengharapan bagi kami. Tolong Tuhan, pimpin kami, mampukan kami di dalam menghadapi rasa takut, rasa cemas, kekhawatiran, depresi maupun keluh kesah kami di sepanjang hari ini. Izinkan kami untuk menang menghadapi itu semua ya Tuhan. Izinkan kami, pakai kami untuk menjadi alat kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami, pakai kami untuk membagikan sukacita, berkat, kebahagiaan kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini kami kepunyaan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, memberkati kami di sepanjang aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.